Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Balik lagi kita. Kamu apa kabar yang lagi nungguin video aku? Aku selalu berharap kamu dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Hari ini seperti biasa aku nggak sendirian. Aku membawa narasumber yang akan menceritakan kisah dan pengalaman mistisnya sama kita ya. Sedikit. Langsung aja ditanya. Nama saya Samitanu Prastativa, dipanggil Sami ya. Jadi ada cerita mistis apa yang pernah dialami pribadi langsung? Pribadi, karena rumahnya di Oraitapa. Pernah dengar belum sebelumnya Oraitapa di mana? Udah pernah kesana lebih tepatnya. Tapi di rumah saya itu masih di bawah. Oraitapa masih ke atas lagi. Oh, jadi rumahmu tuh belum Oraitapa? Belum, itu masih di bawah. Oke. Cerita. Sedikit dulu tentang Oraitapa ya. Kenapa disebut Oraitapa? Karena dulunya itu di sana ada orang yang pesugihan gitu. Yang pesugihan gitu. Terus karena dia melanggar, jadilah dia orai. Tujuannya dia itu ingin kaya. Jadi untuk kalian yang ingin kaya, datang aja ya. Emang masih jadi tempat pesugihan? Kalau sekarang udah enggak. Udah enggak, dulunya aja. Dulunya banyak banget orang yang ingin kaya, datanglah ke sana bertapa. Kalau misalkan melanggar, dia jadi siluman ular. Oh gitu. Biasanya apa tantangannya? Mungkin Anda tahu, pernah dengar desas-desus atau pernah melakukan pertapaan. Itu sih biasanya itu suka ada tumbal. Oh, jadi dia nggak ngasih tumbal gitu? Sepertinya udah habis gitu. Terus sometimes ada orang yang sekeluarga gitu, tumbalnya tuh anak-anaknya dong. Oh my god, seriusan? Serius. Tapi kalau misalkan ya sekeluarga gitu, yang tapanya satu orang aja? Bapaknya. Oh. Jadi setiap tahun tumbalnya harus keluarga? Enggak, ini bebas sih. Banget ya, kesannya kayak saya mau ikut-ikutan. Bebas sebenarnya, cuma pengen kaya ya? pengen kaya kan? Ya semua orang pengen kaya lah. Terus? Iya, jadi satu keluarga itu, si bapaknya itu pesugihan, dan orang kampung semua itu udah pada tahu kalau dia menyembah. Karena setiap tahunnya itu ada yang meninggal. Tapi emang dia kaya? Kaya. Pasti ada yang meninggal. Tapi sebelum ada yang meninggal itu kayak ada suara delman gitu loh. Oh my god, petuk itu gitu. paling ngeri banget. Iya sumpah, petuk. Terus besoknya pasti orang kampung itu udah pada tahu, pasti besok ada yang meninggal. Benar ada yang meninggal. Oh gitu. Tanpa sakit apapun. Tapi sebentar, saya mau tanya, sejak kapan suara delman petuk gitu? Apa dong, kencing ya? Ya udahlah ya, itulah gitu, terus. yang sepatu. Terus? Ya kayak gitu. Terus ya ada juga dia tuh kan, harus disensor. Boleh lah nanti. Nah itu. Nah terus ada juga kan orang-orang yang kerja yang suka dikasih uang sama dia. Uang yang dari dia itu pasti nanti lama-lama orang itu jadi tumbal. Ngerti nggak? Oh, setiap orang yang dikasih uang sama dia? Tapi nggak selalu. Jadi setiap tahun gitu. Oh gitu. Ya jadi ada yang tahu, ada yang enggak sih. Kalau yang enggak, kalau yang tahu pasti sama dia nggak diterima uangnya. Kalau dia udah disuruh gitu ya. Tapi waktu dia ngasih ke orang-orang yang kerja itu, anak-anaknya, keluarganya masih ada waktu itu? Ada, atau udah? Ya anak-anaknya dulu. Tapi laki-laki anehnya, anak-anak yang nggak tahu tuh kenapa? Mungkin syaratnya begitu. Mungkin. Jadi gimana kalau orang-orang yang gagal pesugihan di situ udah otomatis jadi ular? Siluman. Jadi karena melanggar sih. Jadi di sana sekarang bukan melanggar sih, kayaknya tidak dapat satisfied gitu, kepuasan si atasannya. Jadi Oraitapa itu banyak ular nggak di sananya sebenarnya? Tidak. Tapi orang yang bertapa. Penampakan ular ada sekarang? Kalau sekarang sih ya ada aja sih pasti. Ular beneran apa siluman? Siluman. Gitu. Besar banget, kata orang yang pernah lihat ya. Posesi gak mau. Siapa tahu Anda bikin vlog loh di sana malam-malam. Aduh. Inilah tempat pesugihan. Nanti diserbu siluman. Jadi itu tuh sekarang jadi tempat perkemahan gitu, bawahnya ada pohon-pohon pinus gitu lah. Tapi yang paling angkernya itu di atasnya lagi. Dan gak banyak semua orang yang pengen mengungkap tentang Oraitapa itu. Soalnya ada beberapa vlogger yang datang ke sana. Nah setiap ada yang dimasukin kan ke orang kan, dimasukin tuh, disuruh ngomong tuh takut, disuruh asal mulanya gimana sih, kayak menggali informasi lah gitu. Semuanya tuh enggak
Mungkin dia harus pakai bahasa ular. Harusnya. Iya, kita yang nontonnya nggak ngerti. Iya. Jadi kalau misalkan emang dia mau bener-bener dijawab, dia harus ke atas yang di rajanya itu. Kalau di bawahnya tuh kayak masih bawahannya gitu loh. Oh, jadi kayak ada tingkatan-tingkatan yang nggak setengah. Jadi mereka masih takut gitu mengungkapin tentang informasi kenapa sih orang Tapa dinamainnya gitu. Kalau aku sih tahunya dari orang sekitar. Tapi katanya pernah ada yang ngomong juga ya, ngasih informasi kalau di Oraitapa itu ternyata tempat yang emang horornya bukan cuma ular aja, tapi kayak pocong, penampakan Iya, ada. Jadi mereka tuh sempat camping tuh di sana karena ada acara apa lupa, pokoknya klub motor gitu, camping di sana. Malam-malam pas lagi api unggun tuh langsung ditampakin dan bubar semuanya. Iya, emang ada. Oh, gitu. Emang berani mereka. Jadi kayak udah jadi kayak kita yang berkunjung ke mereka. Ya, mereka jadi harus ada orang yang mendampingi lah kalau misalkan emang mau camping gitu. Tapi ada ini nggak, ada kayak apa ya? Ada Cek yang kalau ada lah. Oh, ada. Jadi kalau kita ke sana harus izin dulu sama si. Ada. Sebelum kita masuk itu ya ngobrol dulu lah. Terus kamu pernah mengalami kejadian mistis di sana? Jangan yang takut-takut. Tidak, ini di rumah aku. Oh, jadi belum aku mendengar suara delman itu. Jadi kan aku depan rumah. Enggak, lagi tidur. Jadi kalau misalkan ada suara delman itu yang suka lewat-lewat ke rumah misalkan, tapi manggil namanya kayak ayah. Kalau misalkan jangan sebut nama aku. Kalau misalkan keluar beneran besoknya meninggal. Serius? Ya Allah, ada jangan orang disebut gitu. nama aku. Kalau ada yang denger tahu nama aku gimana? Suka aneh-aneh aja. Serius? Ya pasti besoknya meninggal itu orang. Oh, jadi biasanya ada gitu kayak dijemput gitu ya? Serius kayak dijemput gitu. Tapi ada yang pernah lihat nggak sih sosok delman yang jemputnya itu? Atau cuma suaranya dengar aja? Tapi itu jelas banget. Semua orang bisa dengar gitu, nggak cuma yang ditumbalin aja. Yang ditumbalin, malah di depan rumahnya itu yang ditumbalin. Enggak. Aku nanti malam mimpi buruk ini kalau kayak gini, takut. Baru tahu aku loh. Baru tahu. Iya, emang nggak semuanya tahu sih. Dan tidak diungkap di YouTube juga. Oh gitu. Gengs, cuma di YouTube kita, gengs. Baru tahu loh. Terus. Ya udah terus ya kalau kayak gini. Waktu itu aku ini inget gak sih yang aliran sebandung itu loh yang lama? Lama seharian banget. Sebandung apa se-Indonesia? Enggak, se-Indonesia. Ya sih. Iya, pokoknya itulah yang lama banget. Hampir 11 jam. Terus aku kan di rumah kan ya, tidur sama Bunda. Pas banget itu lagi mati semua. Terus Bunda udah tidur lah. Bunda di kasur, aku di bawah. Aku tidur aja tapi masih buka gitu. Dari kamar aku dong ada yang jalan sambil duduk di kasurnya Bunda, rambutnya gini. Serius. Duduk kan, dia datang kan, rumah aku kayu kan. Iya. Jadi kelihatan gitu kalau ada yang lewat. Terus kayak gitu. Anjir, itu siapa? Sebenarnya gini. Tapi kamu setengah tidur atau emang sebenarnya belum tidur? Belum tidur. Aku belum tidur. Nampak gitu. Nggak ada suara nyek gitu. Aku orang nggak ada siapa-siapa, semua tidur. Kayak duduk aja di kasur. Sumpah itu aku kaget banget kan. Mau megang Bunda juga. Terus dia balik lagi lah ke kamar. Balik lagi aja dia cuma gitu doang, duduk di kasur terus balik lagi ke kamar. Setelah itu ada suara delman. Setelah itu ada suara delman. Gimana gue gak takut kan? Aduh, gimana? Tapi Bunda bener-bener tidur. Bunda tidur, cuma aku doang yang denger. Besok paginya aku nanya, Bun nggak dengar suara ini nggak? Enggak. Bunda itu tidurnya pulas amat. Iya. Terus aku. Tapi ada pas si delman itu ya ada suara gitu nggak ada? Aku diem. Aku nggak gimana. Setelah nggak ada suara delman, langsung nyalain flash dan bangunin Bunda. Bun, bangun. Takut. Bangun. Bun takut tadi aku dengar suara ini udah tidur langsung pegang aja. Sambil megang lah, emang beneran itu panik banget. Jadi kan gengs rumahnya dia tuh memang kayak tipe-tipe apa sih yang alam-alam gitu deh ya. Nature banget deh. Nah jadi kalau kita kesana sih menurut aku ya kayak orang yang nggak pernah ke tempat-tempat kayak gitu tuh kayak yang takut gitu loh suasananya karena memang masih alam gitu. Nah dia kan udah biasa sebenarnya kan di tempat kayak gitu, tapi justru dia aja ngerasa takut di baru kali ini. Selain kehororan dari
tadi pesugihan. Ada lagi nggak penampakan yang katanya sering diceritain sama orang-orang sekitar muncul gitu tiba-tiba? Si Cong. Udah paling males kalau ngomongin pocong nih. Nah si pocong itu, jadi waktu itu ada teman-teman papa lagi pada camping gitu kan. Di situ juga daerah situ. Iya, di situ campingnya di situ. Tapi ya si Cong sih muncul tapi terbang, tapi banyak banget, pas banget itu lagi di video.